Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas F1 akan mempresentasikan mengenai pemasaran luar negeri atau pemasaran internasional. Izin memperkenalkan diri, saya Tita Sirahayu dengan nomor pokok mahasiswa 10120522. Nama saya Melinur Hasanah dengan nomor NPM 10120479. Nama saya Nurwinda Anjani dengan NPM 101205000. Nama saya Heri Setiawan dengan nomor pokok mahasiswa 10120465. Nama saya Nurul Aini dari kelas F1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120499. Pengertian pemasaran internasional. Menurut Michelle E. Zinkota menyampaikan bahwa pemasaran internasional adalah proses perencanaan dan perorganisasian transaksi melampaui batas negara untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuannya para individu dan organisasi yang terlibat. Pemasaran internasional juga merupakan kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional juga merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka menyalurkan ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Kemudian ada lingkup pemasaran internasional. Dibagi menjadi 3. Yang pertama pemasaran domestik, yang kedua pemasaran ekspor, dan yang ketiga pemasaran internasional. Apa itu pemasaran domestik? Pemasaran domestik merupakan aktivitas pemasaran yang secara eksklusif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri atau home country. Kemudian ada pemasaran ekspor. Pemasaran ekspor adalah tahap pertama untuk merespon peluang-peluang pasar di luar negeri. Dan ada pemasaran internasional. Pemasaran internasional merupakan kegiatan pemasaran yang melampaui atau melewati batas-batas sebuah negara. Konsep ini didasarkan pada orientasi yang bersifat etnosentris, di mana pemasaran internasional merupakan perluasan dari pemasaran domestik yang dapat disebabkan oleh adanya pesanan dari pelanggan dari luar negeri. Misalnya, turis Hong Kong yang pernah berkunjung ke Indonesia memesan batik dan kerajinan perak dari Indonesia, atau adanya faktor kejenuhan di pemasaran domestik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih tujuan pemasaran internasional. Yang pertama adalah memenuhi target jumlah produksi untuk produsen-produsen tertentu. Dapat berupa barang atau jasa dengan mengenali permintaan pasar asing, baik yang sudah ada maupun yang sifatnya masih potensial. Yang kedua ada menghasilkan produk dengan standar internasional yang lebih baik dibandingkan dengan produk milik kompetitor. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang dapat dipercaya akurat seputar pasar internasional yang meliputi struktur dan gairah permintaan konsumen. Ada yang keempat, membentuk perencanaan dan koordinasi mengenai kinerja keuangan, produksi, dan penjualan dengan berpandangan kepada kepentingan marketing internasional. Dan yang kelima ada meningkatkan teknik dan metode produksi barang komersial. Keenam, mengatur merchandising khusus untuk pasar internasional. Dan yang terakhir, menciptakan ruang lingkup kontrol yang baru untuk penjualan barang dan jasa di ranah internasional. Manfaat pemasaran internasional. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua dapat meningkatkan kompetensi pelaku usaha, yang ketiga menghasilkan produk yang lebih berkualitas, yang keempat bertahan hidup dan kesempatan kerja, dan yang kelima meningkatkan selera masyarakat. Jenis-jenis pemasaran internasional. Yang pertama ada export marketing. Export marketing merupakan jenis pemasaran yang dilakukan dengan cara ekspor yang bertujuan untuk menjadikan pasar luar atau internasional sebagai pemasok ke lokal.
Yang kedua ada multinational marketing. Nah, multinational marketing ini merupakan cara pemasaran yang dilakukan melalui kedua cara. Contoh sederhananya adalah pemasar yang memasarkan produknya di dalam negeri dan di luar negeri untuk mencapai target penjualan yang maksimal. Cara seperti ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan lokal agar efektivitas produk mereka dapat terjual dengan cepat. Yang ketiga yaitu global marketing. Sama seperti judulnya, bahwa ini termasuk ke dalam jenis-jenis pemasaran internasional yang mencakup banyak hal. Pastinya ada kaitannya dengan multinasional. Pada dasarnya, jenis seperti ini tergolong dalam pemasaran internasional yang memiliki cakupan luas di global. Strategi pemasaran internasional. Terdapat beberapa strategi. Yang pertama ada Customer Lifetime Value atau CLV. CLV ini adalah nilai sekarang dari arus kas atau profit di masa depan yang diberikan seorang konsumen dikaitkan dengan hubungannya dengan perusahaan. Strategi CLV ini menekankan pemasar untuk dapat memenuhi kepuasan dan memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan untuk jangka panjang. Yang kedua ada experiential marketing. Dalam proses pemasaran pengalaman atau experiential marketing, targetnya terfokus pada pengalaman yang akan didapatkan oleh konsumen ketika mengkonsumsi produk. Pemasaran ini menggabungkan elemen logika, emosi, dan tindakan untuk menjadi penghubung antara produk dengan konsumen. Yang ketiga, Blue Ocean Strategy. Strategi ini memiliki tujuan untuk menciptakan permintaan pasar yang baru. Dalam Blue Ocean Strategy, permintaan diciptakan, bukan direbut, sehingga perusahaan memiliki kesempatan besar untuk tumbuh dan mendapatkan keuntungan. Beberapa prinsip yang digunakan pada strategi ini yaitu bersaing pada ruang pasar yang baru, kemudian membuat sistem kompetisi menjadi tidak relevan, menangkap dan menciptakan permintaan yang baru, selanjutnya mendobrak pertukaran value cost, dan memadukan diferensi serta biaya rendah. Manajemen hubungan konsumen atau Consumer Relationship Management yang disingkat menjadi CRM. Apa itu CRM? CRM merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan konsumen dan calon pembeli. Network marketing. Umumnya, strategi ini dikenal dengan istilah multi-level marketing. Pada dasarnya, strategi ini merupakan strategi penjualan langsung yang melibatkan struktur pengusaha tertentu. Masing-masing pengusaha tidak hanya bertanggung jawab untuk menjual produk, tetapi juga untuk membangun jaringan di bawahnya yang nantinya akan memberikan keuntungan dalam hal finansial. Komunikasi yang digunakan dalam multi-level marketing ini adalah word to mouth, yang strukturnya dibangun berdasarkan kepercayaan antar pengusaha. Selanjutnya dari strategi pemasaran internasional ada kualitas jasa atau service quality. Pada strategi ini, keunggulan kompetitif perusahaan dapat dicapai melalui pelayanan atau jasa penghantaran produk yang baik. Seluruh proses pemasaran didominasi oleh elemen jasa dibandingkan dengan elemen fisik produk itu sendiri. Yang terakhir ada tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang disingkat menjadi CSR. Kebijakan CSR ini mengarahkan perusahaan untuk dapat menjalankan perusahaannya untuk mematuhi hukum, standar etika, dan aturan internasional yang berlaku. Dalam perjalanannya, perusahaan juga harus melakukan prinsip dasar yang sudah ditentukan. Apa saja prinsip dasar itu? Yang pertama ada fokus pada isu tertentu yang paling berkaitan dengan operasi perusahaan. Yang kedua ada konsisten menjalankan program yang bertujuan untuk dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas perusahaan. Yang terakhir ada branding, mengaitkan seluruh aktivitas tersebut dengan program pemasaran merek sehingga terbentuk satu kesatuan yang positif antara kegiatan CSR dengan merek di mata konsumen. Konsep pemasaran internasional. Yang pertama ada orientasi etnosentris. Pandangan etnosentris meyakini bahwa nilai-nilai yang dimiliki negara asalnya lebih unggul dibandingkan dengan negara lainnya.
Mereka mempercayai bahwa strategi domestik adalah strategi yang lebih unggul dan terbaik ketimbang dari pihak asing. Perusahaan etnosentris yang berbisnis di luar negeri dapat disebut dengan perusahaan internasional. Selanjutnya ada konsep pemasaran internasional, orientasi polisentris. Perusahaan polisentris sering disebut dengan perusahaan multinasional. Orientasi polisentris ini memiliki keyakinan bahwa setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Setiap anak perusahaan bekerja secara independen dan menetapkan tujuan serta rencana pemasarannya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep pemasaran internasional. Ada orientasi regiosentris. Orientasi regiosentris ini perusahaan dengan keyakinan regiosentris tidak hanya mengakui adanya perbedaan sifat yang spesifik pada pasar luar negeri, akan tetapi juga dapat merasakan adanya persamaan dari masing-masing pasar luar negeri. Perusahaan regiosentris lebih memperkuat daya saing regionalnya daripada langsung mengembangkan pasar globalnya. Orientasi geosentris. Orientasi geosentris merupakan perpaduan etnosentris dan polisentris yang memandang persamaan dan perbedaan dalam pasar dan negara serta berusaha menciptakan strategi global guna memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Orientasi ini diyakini dapat menemukan persamaan dan perbedaan untuk dapat merumuskan suatu strategi pemasaran lokal maupun internasional, serta akan memperlakukan semua pasar luar negeri sebagai suatu kesatuan, yakni pasar global. Di sini juga terdapat 5 faktor pendorong pemasaran internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya. Yang kedua, penghematan biaya produksi. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan internasional. Yang keempat, perbedaan penguasaan teknologi. Dan yang kelima, perbedaan selera. Selain faktor pendorong, di sini juga terdapat 5 faktor penghambat pemasaran internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dan beresiko. Yang keempat, adanya kebijakan impor dari suatu negara. Dan yang terakhir, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Baik, studi kasus yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu produk Coca-Cola. Coca-Cola adalah produk massal dengan cita rasa standar secara global. Demikian hanya saat mereka memasuki pasar Jepang, mereka kurang menyadari keberadaan minuman tradisional Jepang yang lazim diminum oleh seluruh orang Jepang, yaitu sake. Produk Coca-Cola memang berhasil diluncurkan ke pasar, namun volume penjualan yang dihasilkan tidaklah memenuhi tujuan perusahaan. Coca-Cola kalah bersaing dengan produk tradisional sake. Warga Jepang tak mungkin rela meninggalkan sake hanya untuk mereguk sekaleng atau sebotol Coca-Cola yang nyatanya tak merupakan produk buatan luar negeri. Seperti Amerika Serikat, dengan kenyataan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang pernah terlibat peperangan dengan Jepang, jadi perang bisa dijadikan alasan kurang berhasilnya pemasaran Coca-Cola di Jepang. Untuk menghadapi situasi ini, sudah seharusnya bagi Coca-Cola untuk terlebih dahulu melibatkan diri dengan kondisi budaya setempat. Akan lebih baik jika Coca-Cola menciptakan suatu cita rasa cola yang beraroma sake, atau mengemas cola dalam kemasan cangkir porselen kecil layaknya secangkir sake pada meja makan keluarga Jepang sore hari. Perlu juga penggabungan nama produk Coca-Cola dengan nama-nama budaya setempat. Di New Jersey, 2 pesan ditayangkan secara sangat cepat dalam tayangan film di sebuah bioskop. 1/3000 detik. Setiap 5 detik, penonton bioskop bahkan tidak menyadari tayangan pesan tersebut. Minum Coca-Cola, makan popcorn. Penjualan Coca-Cola dan popcorn
di bioskop itu meningkat, masing-masing secara berurutan sebesar 18% dan 58%. Hal tersebut semakin memperlihatkan bahwa produk global memerlukan strategi lokal dan kampanye iklannya. Dalam hal ini, Coca-Cola telah menyerang privasi dan mengendalikan pikiran konsumen. Manuver yang jitu dan terkesan berani, sebab hal itu ditentang oleh berbagai kalangan yang menilai betapa tingginya hak-hak konsumen yang harusnya diperhatikan. Namun dalam strategi pemasaran internasional tidak ada hal yang tidak mungkin. Yang terpenting adalah iklan dibuat untuk meraup penjualan dan menawarkan pengetahuan konsumen akan nilai lebih yang akan diperolehnya dengan mengkonsumsi produk yang diiklankan. Yang selanjutnya yaitu potensi ekspor Indonesia. Indonesia kaya akan produk-produk khasnya. Salah satu yang banyak dilirik oleh orang-orang adalah produk kerajinan. Bisa dibilang juga, Indonesia adalah surganya kerajinan. Berbagai macam jenis kerajinan dapat ditemui di Indonesia, mulai dari kerajinan logam, kain, kayu, dan sebagainya. Setiap daerah di Indonesia memiliki khasnya masing-masing. Nah, melihat tingginya jumlah variasi ini dapat dijadikan sebagai produk unggulan di Indonesia yang bisa diperjualbelikan lintas negara atau secara ekspor. Aneka macam produk kerajinan yang diminati wisatawan mancanegara yaitu ada furnitur, hiasan, keramik dengan bahan baku pembuatan produk dari rotan, tanah liat, dan sebagainya. Semua ini berawal dari ketertarikan wisatawan luar negeri dalam membeli seni kerajinan sebagai cenderamata, sehingga dalam perkembangan berikutnya mampu membuka ekspor yang lebih besar dan bisa dijadikan sebagai produk ekspor unggulan. Produk-produk kerajinan yang dapat diekspor sangat banyak jenisnya. Nah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama misalkan kerajinan kain batik. Nah, kerajinan ini merupakan warisan dari leluhur di Indonesia. Batik menggabungkan seni dan teknologi. Berbagai motif, corak, dan warna dihasilkan oleh berbagai daerah di Indonesia. Motif-motif batik dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya geografi. Dari daerah pesisir akan memiliki motif-motif yang cenderung berhubungan dengan biota laut atau pesona laut. Karena keunikannya ini, batik Indonesia cukup diminati oleh berbagai orang di belahan dunia. Yang kedua ada kerajinan wayang. Nah, bisa dilihat dari gambar bahwa wayang adalah jenis boneka khas Indonesia yang biasanya terbuat dari kulit sapi dan kerbau. Bentuknya itu unik dan sangat khas, mulai dari wajah, pakaian, dan bagian tubuhnya. Wayang biasanya dipergunakan sebagai pemeran dalam pagelaran wayang. Di sisi lain, kerajinan wayang dapat dijadikan sebagai pajangan di rumah. Selanjutnya ada kain tenun. Terus ada juga ini adalah produk yang dibuat dari rotan, yaitu dengan cara dianyam. Semua kerajinan yang ada di Indonesia merupakan hasil yang sangat unik. Jadi, kerajinan ini bisa jadi produk unggulan ekspor Indonesia.